Kegiatan kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu, di sana aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah lagu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi pembahasan hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya membawakan secara Nasrani. Berdoa dimulai. Allah Bapa kami yang berkata dalam bahasa surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat kasih karunia-Mu. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk menjalankan tugas kami. Bapa yang baik, kami ingin memulai kegiatan pengembasan kami. Mari Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir, agar ilmu atau materi yang kami dapatkan bisa kami terapkan dalam tugas kami. Bapa yang baik, begitu juga telah sampai pendamping kami dari SMA Negeri 3 Pagi, Ibu Kartika. Mari Kau berkati Bapak, begitu juga nanti pulangnya dari sini Kau berkati juga supaya sampai tujuan ke tempat pulang satu apapun. Bapak yang baik, kami mulai kegiatan ini di dalam Yesus, kami berdoa dengan ucap-ucapan. Haleluya, amin. Ya, selesai. Pertama-tama saya perkenalkan dulu kegiatan saya ini, pembahasan pelatihan FASDA BK se-Provinsi Sumatera Utara, yang dimana kemarin saya sudah dibuat selama 4 hari. Jadi dalam tugas kami itu ada pembahasan terhadap siswa yang kemarin sudah saya laksanakan juga, dan hari ini pembahasan terhadap guru. Dan selamat datang kepada Ibu Kartika Sari di SMK bersama Brastagi. Oke, kemarin yang kami pelajari Bapak Ibu itu ada 7 jurus BK. Jadi berhubung juga kondisi dan waktu kurang memungkinkan, jadi hanya 1 jurus aja yang saya sampaikan hari ini bersama Bapak Ibu di sini. Nah, kenapa saya ambil jurus yang kedua, jurus kelola emosi? Karena rasa saya ini yang paling kita butuhkan di SMK bersama Brastagi. Nah, jadi saya ambil jurus 2, kelola emosi. Selamat datang pendekar. Namanya juga kita mau memakai jurus, berarti kita ini seorang pendekar. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, di meja Bapak Ibu sudah ada kertas saya bagikan. Sudah, Bapak Ibu ada yang kurang, Bu?
Oke, di jurus ini kita sedikit bermain ya. Ada bermain kertas emosi. Di situ ada diminta respon kita. Nanti ketika saya membacakan sebuah cerita, jika Bapak Ibu merasa senang, kertasnya itu cukup diusap. Jika merasa senang dari cerita yang saya bacakan. Jika Bapak Ibu merasa kesal dari cerita yang saya bacakan nanti, bisa diremas. Bisa diremas. Dan jika merasa marah, bisa disobek. Mau sobek kecil, besar, terserah. Sudah bisa ya Bapak Ibu instruksinya ya. Jika merasa senang, kertasnya dielus. Jika merasa kesal, kertasnya diremas. Jika merasa marah, kertasnya disobek. Oke, kita masuk ke cerita ya. Disconnected. Cerita yang pertama. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Connected. Bahan azar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau memang merasa kesal tadi diremas, rasa marah disobek, rasa senang dielus. Dari ceritanya tadi sudah siap bahan ajarnya, rupanya sepeda motornya mogok. Oke, masuk kita ke cerita yang kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada kata permintaan maafnya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang disiapkan tadi, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Tadi udah siap bahan ajarnya kan? Rupanya kita cari di tas nggak ada, nggak jumpa. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Antara tadi nggak ada bahan ajarnya, seketika buyar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang keempat, di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andy yang tadinya terlambat terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andy sedang terlelap ketiduran. Bagaimana perasaan kita? Udah dia tadi terlambat, tidak memperhatikan, dan ternyata terlelap ketiduran. Oke, kita lanjut yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tetapi Andi maksa selalu ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Bagaimana perasaan kita? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang keenam, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Pak Guru, Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek isinya buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu ini punya Ibu guru dan mengembalikan ke pembelinya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dia cari-cari tadi. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bagaimana perasaan kita? Ternyata pamannya si Andi yang menemukan bahan ajar kita tadi. Oke, yang ke-7. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Nah, dielus ya. Oke, sekarang kita diskusikan dulu. Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang dipegang sekarang? Bagus.
Coba diangkat dulu semua Bapak Ibu kertasnya. Ada yang mulus, ada yang lecet, ada yang setengah mulus. Iya. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertasnya? Ada yang sedikit menyesal, ada yang menyesal. Nah, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana jika kertas ini tadi murid kita? Ada yang seperti apa itu renung sekali begini. Nah, bagaimana? Maka dari itu kita pelajari kelola emosi di juris ini ya Bapak Ibu. Memang ada beberapa guru yang sudah mungkin paham KUM, dia mulus. Ada memang kelola emosi ini juga sudah stabil, mulus. Dan apa memang ciri-ciri mana guru yang nggak sabar tadi seperti Ibu Kapi, baru tadi Pak Ape, sudah rendah sekali ya. Kita belajar kelola emosi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sedikit materi pembelajaran sosial emosional, di mana dia yang ada menyadari diri. Menyadari diri itu katanya kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Contohnya kata-katanya, saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, itu menyadari diri. Lalu kita masuk yang mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Di situ kalimatnya itu saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, saat takut, saat khawatir, dan lain-lain. Lalu ada mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Contohnya di situ saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Lalu ada terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Contoh kalimatnya itu saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Dan ada peduli sosial, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dan latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan saya bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Di situ dia letak-letak perbedaan menyadari diri, mengelola, mengambil keputusan, terampil berrelasi dan peduli sosial. Nah, yang selama ini kita tahu emosi itu hanya sekedar marah, ternyata emosi itu ini dia bagian-bagiannya. Emosi itu kan suatu perasaan ya, bukan hanya marah emosi itu. Kalau kita senang pun itu termasuk dalam emosi, happy, excited, semangat, tender, tenang, scared, takut, angry, marah, sad, sedih. Itulah termasuk emosi. Jadi bisa kita pahami emosi ini bukan hanya sekedar marah. Ketika kita senang pun itulah termasuk emosi kita, begitu dia Bapak Ibu. Nah, self management, mengenali peta emosi. Ini kita sedikit belajar untuk anak IPA ya Bapak Ibu. Di sini ada otak kita bagian neokortex, limbik, dan reptil. Katanya kendali. Mungkin sering kita lihat atau kita pernah di beberapa kalau kita marah pasti kita menggenggam tangan, ya kan? Menahan marah kita genggam tangan kita. Genggaman tangan kita ini yang jadi 4 ini itu disebut pawang atau neokortex. Pada mode ini kita berpikir tenang. Makanya tadi kita kalau lagi menahan emosi begitu tangan kita kan, berarti kita sedang berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Bagaimana jika pawang ini hilang kendali? Bagaimana jika hilang kendali? Inilah yang disebut dengan bunglon atau limbik. Nah, bunglon ini mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih, perasaan itu akan hilang. Itu dia tadi. Kalau dia yang si pawang dia menahan pemikiran dan perasaan, kita lepas pawang tadi, tinggallah perasaan yang tinggal. Pikiran kita tadi sudah hilang logisnya saat kita marah. Bagaimana jika si bunglon ini hilang lagi? Maka terbukalah dinosaurus atau reptilian brain. Maka dinosaurus yang pegang kendali. Reptilian brain ini modelnya hanya tempur atau kabur. Jika mode ini aktif, bunglon empati dan pawang otomatis mati. Makanya kita langsung bertindak, mau marah, mau mukul, mencubit, karena
sudah hilang kendali antara pawang sama bunglon tadi. Nah, jadi biar kita pahami Bapak Ibu kenapa orang menahan emosi seperti ini tangannya, karena ini dia sedang mengendalikan pemikiran dan perasaannya. Dan jika saat kita marah emosi, kalau nggak kita dinikan, itulah yang bisa keluar kata-kata mutiara, bahkan sampai tahap yang kita lempar kita nggak sadar lagi. Jadi jangan sampai kita biarkan dinosaurus ini yang berkuasa saat kita emosi. Nah, bagaimana jika dinosaurus jumpa dinosaurus, itulah dia gambarannya. Nggak ada ujungnya, nggak ada jalan keluarnya. Ini videonya ini berisikan seorang adik yang sedang marah, tapi abangnya coba menenangkan. Coba tenangkan katanya, tarik nafas, tenangkan, itu dia isi videonya. Mungkin karena kendala situasi nggak bisa saya putar ya Bapak Ibu. Nah ini dia, jeda dan memilih tindakan. Saat kita emosi, kita harus beri jeda. Bagaimana jedanya itu? Kita hitung 1 sampai 10. Kita udah marah di kelas ini, anak-anak ini sudah memancing kita emosi, tapi kita jangan mau terpancing. Kelola emosi kita, tarik nafas kita, hitung dalam hati kita sampai 10. Setelah kita menghitung sampai 10, baru kita berpikir tindakan apa yang mau kita bikin. Lanjutkan marah, nggak mungkin lagi. Kalau sudah Bapak Ibu tarik jeda 10 detik, akan lagi lanjut marah. Mau ambil alih seperti apa lagi masalahnya, mau mereka dihukum bernyanyi kah atau mereka apa, terserah. Yang penting kita harus bisa mengelola emosi kita. Tarik nafas kita, hitung 10 detik. Begitu dia, baru kita ambil tindakan. Jangan emosi langsung tindakan. Oke ya Bapak Ibu. Oke, mungkin materinya sampai di sini. Selamat pendengar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Oke, jadi menurut saya materi hari ini bukanlah saya makna berbagi ilmu Bapak Ibu. Banyak jurus, ada 7 jurus, cuma karena situasi kondisi kita kurang memungkinkan, jadi hanya bisa yang ini yang saya sampaikan. Oke, perlu kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, biar kita nggak terlalu tegang, biar semangat kita hari ini. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ice breakingnya ini ada semangat kita sedikit ya. Ice breakingnya ini kita bermain Marina menari di atas menara. Jadi ketika saya bilang Marina, kita satu dada kita, Marina kita menari. Kita bikin buat menari di atas menara seperti ini. Jadi untuk yang pertama nanti dia nadanya biasa, yang kedua kita percepat. Lagunya seperti ini ya Bapak Ibu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Jangan ikuti saya nanti bikin salah-salah. Ya fokus kita ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya, 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Kita percepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, saya rasa cukup sampai di sini materi hari ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa dulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Saya bawakan agama Islam, berdoa dimulai. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu. Kami telah selesai melaksanakan penugasan kami hari ini. Biarlah ilmu yang kami dapatkan atau materi yang kami dapatkan mampu memimpin kami dalam menjalankan tugas kami. Kami juga mampu mengelola emosi kami untuk menghadapi anak-anak didik kami. Bapa yang baik, berikan juga pendamping kami sebentar lagi pulang dari tempat ini. Mari kita berkati perjalanannya supaya sampai ke tujuannya dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia dan mengampuni kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Jika ingin mau melanjutkan aktivitasnya bisa Bapak Ibu
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Foto bersama dulu kita Bu. Foto bersama kita Bapak Ibu. Di depan mading Bapak Ibu, benar dan nampak tulisannya